Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Dan salawat dan salam kita doakan semoga selalu disampaikan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada hari ini insya-Allah kita akan melanjutkan tausiah sore kita di RRI Pro 1 Kota Luk Semawe, dan pada hari ini kita mengambil topik iaitu Hammud dunia, hammud dunia, ya. Artinya kemahuan ataupun keinginan terhadap dunia. Baik, hari ini referensi kita adalah kitab Nasaihul Ibad karangan Muhammad Nawawi, ya. Dan hari ini al-maqalatu al-khamisatu, maqalah yang kelima. An Uthman radhiyallahu anhu, hammud dunya zulmatun fil qalbi. Hammud dunya zulmatun fil qalbi. Wa hammul akhirati nurun fil qalbi. Ya. Ay al-haznu fil umuri dunya, al-haznu fil umuri al-muta'alliqati bid dunya sara mudliman fil qalbi. Wal haznu fil umuri al muta'alliqati bil akhirati sara munawwiran lil qalbi. Allahumma la taj'al dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Ya. Ini adalah perkataan Uthman, yaitu Uthman bin Affan, ya. Uthman bin Affan adalah salah seorang sahabat Nabi. Dan beliau juga dijuluki Du Nuraini, ya, Du Nuraini, yang mempunyai dua cahaya. Artinya beliau mengawini dua orang daripada anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun tidak di waktu bersamaan. Nah, perkataan sahabat juga layak dijadikan sebagai referensi bagi kita. Memang referensi utama bagi kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Itu referensi utama. Ada juga namanya ijma'. Ya. Bahkan ada yang berpendapat qiyas, maslah mursalah dan sebagainya. Ya. Ada berbagai macam sumber. Ada yang diantaranya para ulama bersepakat, ada yang ulama berselisih. Nah, Uthman bin Affan juga layak kita jadikan sebagai referensi. Mana buktinya? Alaikum bis sunnati wa sunnati khulafai ar-rasyidin. Hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafau ar-rasyidin. Nah, ini artinya apa? Apa-apa yang dikerjakan, apa-apa yang diucapkan oleh sahabat juga kalau memang itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah juga layak untuk kita dengar. Ya. Karena para sahabat ini mendapat tempat yang istimewa dalam pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan sebagainya. Nah, makanya di sini kita hari ini juga melihat apa yang dikatakan oleh Uthman. Hammud dunia, hammon itu adalah kemahuan. Hammon, kemahuan, keinginan, ya, niat, tujuan. Itu sinonimnya daripada kata hammon, bukan hammon. Kalau hammamon itu lain kamar mandi. Hammamon ini ham pakai ha. Hammon itu artinya kemauan, keinginan, niat, tujuan. Ya. Artinya
Hamud dunia, orang yang mempunyai tujuan kepada dunia, ya, atau tujuan kepada dunia, keinginan kepada dunia, niat kepada dunia, itu adalah kegelapan di dalam hati. Kegelapan di dalam hati, ya. Apa maksudnya kegelapan di dalam hati? Ini akan menyebabkan kesedihan, ya, akan menyebabkan kesedihan. Kesedihan orang-orang yang terlalu memikirkan dunia, dia akan menjadi sedih. Kenapa dia menjadi sedih? Karena dia terus berpikir, saya belum mendapatkan. Ya, saya belum mendapatkan, sehingga dia bersedih. Makanya orang yang terlalu suka kepada dunia, orang yang terlalu suka kepada kemewahan, orang yang terlalu suka kepada jabatan, ya, orang yang terlalu suka kepada puji-pujian, orang yang terlalu suka menjadi ini, menjadi itu, terkenal dan sebagainya, itu adalah akan menjadi kesedihan. Karena dia selalu merasa saya belum mendapatkannya. Dan dunia seperti itu, kita akan terus merasakan kita belum mendapatkannya. Ya. Orang yang pertamanya dia tidak punya apa-apa, dia akan berpikir kalau saya sudah punya ini, itu saya sudah cukup. Ternyata orang yang sudah punya, dia juga belum merasa cukup. Karena dia melihat orang lain lebih banyak dari dia. Ya, kalau dia punya pendapatan 5 juta per bulan, dia merasa belum cukup karena ada yang 10 juta per bulan. Yang sudah punya 10 juta per bulan, dia belum cukup karena ada yang 20 juta, 50 juta, 100-nya bahkan tidak terbatas. Ya, bahkan referensinya Elon Musk dan sebagainya, Bill Gates. Jadi kalau itu referensinya untuk mencintai dunia, maka kita tidak akan pernah puas. Kita selalu merasa belum cukup. Belum cukup. Di saat belum cukup, timbul kesedihan. Dan itu timbul keinginan-keinginan untuk mencukupkan. Timbul keinginan untuk menghalalkan segala cara. Ya, karena terlalu ambisi atau ambisius. Itu cenderung mengarah kita untuk melakukan perkara yang sebenarnya tidak dibolehkan. Karena keinginan itu begitu kuat, kita juga mau melakukan. Akhirnya apa? Akhirnya terjadilah malapetaka, akhirnya terjadilah korupsi, akhirnya terjadilah fiktif, akhirnya terjadilah perkara-perkara yang tidak baik yang kita lakukan. Untuk apa? Untuk memuaskan keinginan kita kepada dunia. Dan perlu kita ketahui, kita tidak akan merasa puas dengan dunia ini. Tidak akan merasa puas. Ya. Makanya kita diajarkan kalau dalam persoalan dunia, kita untuk melihat kepada orang yang lebih rendah daripada kita. Ya. Melihat kepada orang yang di bawah kita. Kenapa? Supaya timbul rasa syukur. Supaya timbul rasa syukur. Tapi kalau selalu melihat orang yang di atas kita, kita tidak bersyukur. Kenapa? Karena kita merasa belum cukup. Padahal masih banyak orang-orang yang sebenarnya tidak seberuntung kita nasibnya. Ya? Kita masih ada pekerjaan. Ada orang tidak memiliki pekerjaan. Kita ada pendapatan. Ada orang yang tidak punya pendapatan. Kita punya pendapatan sekian. Ada orang yang pendapatannya di bawah kita. Ya? Ada orang yang sudah memiliki fisik yang sempurna, ada orang yang fisiknya tidak sempurna. Coba kita lihat. Ya, kita alhamdulillah sudah begini, masih ada yang tidak punya ini, tidak punya itu, bahkan fisiknya juga tidak sempurna. Kita seringlah melihat seperti itu. Ya, dan juga dengan mengunjungi orang-orang yang sakit, orang-orang yang ditimpa musibah, kemalangan, itu juga sangat penting untuk menekan keinginan tersebut. Ya. Kalau kita hanya berkumpul dengan orang-orang kaya, dengan orang-orang yang punya kemewahan, dengan ini, dengan itu, ya, akhirnya sibuk hati kita. Saya harus seperti dia. Lupa bahwa
yang kita inginkan tersebut sebenarnya juga tidak mampu kita capai, dan kita juga harus sadar akan ada waktunya kita akan berpisah. Akan berpisah. Ini perlu untuk kita mengunjungi orang-orang sakit, orang susah. Makanya dalam hadis itu, mengunjungi orang sakit itu termasuk hak sesama muslim. Artinya, kenapa sampai hak sesama muslim itu mengunjungi orang sakit? Ya, supaya timbul perasaan jangan terlalu mengejar dunia. Ya, bahkan bila ada yang meninggal, kita disuruh untuk salat jenazah. Bahkan mengantarkan jenazah sampai ke kuburan itu mendapatkan ganjaran seperti 2 gunung Uhud. Artinya ganjaran yang luar biasa. Ya kan? Kenapa? Karena di situ ada pelajaran yang sangat tinggi. Ada pelajaran yang sangat tinggi. Apa pelajarannya? Coba lihat. Seberapapun kamu hebat, setinggi apapun jabatan kamu, sekaya apapun kamu, sepintar apapun kamu, tetap kita akan menempati hanya sepetak tanah kecil, yaitu di kuburan. Sehingga sedikit banyak akan hilang, akan hilang kecintaan kepada dunia. Karena ini bila tidak dikelola, maka alam pikir kita itu akan terus kepada dunia. Dan inilah yang menyebabkan kita hari ini kasih sayang hilang. Kita akan lebih mengutamakan diri kita sendiri daripada orang lain. Kita malas berbagi, hanya untuk kita semuanya. Kenapa malas berbagi? Karena kita ingin kaya, karena kita ingin punya lebih. Dan ini bertentangan dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang pemimpin itu tidak mengumpulkan kekayaan. Para sahabat tidak mengumpulkan kekayaan. Bahkan mereka sebelum masuk Islam, ada sebahagian dari mereka itu kaya raya. Termasuk Khadijah, itu kaya raya, pembisnis. Termasuk beberapa sahabat, itu kaya. Tetapi setelah masuk Islam, mereka menyadari bahwa tujuan hidup ini adalah bukan hanya untuk dunia. Sehingga harta mereka itu banyak diinfakkan untuk kebaikan Islam, untuk dakwah dalam Islam. Sehingga mereka mereka itu mau hidup dalam kesederhanaan. Bila semua kita termasuk pemimpin kita mau hidup sederhana, maka peluang-peluang terjadinya korupsi itu juga akan berkurang. Contohlah Rasulullah dalam memimpin, tidak menumpukkan kekayaan. Semua dibagikan untuk masyarakat. Kalau punya sesuatu, Rasul akan mengundang, mari kita makan, berbagi, kebersamaan. Okeylah, hari ini kita boleh mendapatkan upah, mendapatkan honor dari kegiatan kita, tetapi janganlah mengutamakan diri sendiri daripada orang lain. Makanya ini penting sekali, ya. Cinta dunia ini efeknya itu bukan hanya untuk menakut-nakutin kita masuk neraka. Enggak seperti itu. Dia akan berefek sejak di dunia. Berefek sejak di dunia. Terjadinya korupsi, yaitu kan dunia. Fiktif, penipuan, mendalimi, itu adalah karena kecintaan kepada dunia. Kalau kita tidak terlalu cinta, maka biasa-biasa saja. Kita tidak takut sedikitnya pendapatan kita. Kita tidak takut kekuasaan kita hilang. Kita tidak takut akan resiko-resiko dunia. Dengan begitu kita akan menjadi orang baik, relatif orang baik. Kenapa kita tidak akan mempertahankan itu dengan cara-cara yang tidak baik? Itu namanya cinta dunia. Dan satu lagi, wahamul
Wahamul akhirah nurun fil qalbi. Hamul akhirah. Keinginan kepada akhirat itu adalah cahaya di dalam hati. Apa maksud cahaya dalam hati? Sara munawwiran lil qalbi, akan memberi cahaya bagi hati. Yunawwir, nawara yunawwiru, menyinari, ya. Hati kita menjadi bercahaya. Kenapa demikian? Karena fokus kita adalah bagaimana beribadah sebanyak-banyaknya kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, ibadah ini tentu bukan yang bersifat hanya ibadah salat semata misalnya, atau puasa, ya, atau berzikir, itu adalah ibadah. Tapi juga ada namanya ibadah sosial, ya, membantu masyarakat, membantu orang miskin, ya, itu masuk kategori kepada ibadah sosial. Bila kita menyibukkan diri dengan hal ini, maka apa yang terjadi? Maka kita bercahaya. Hati kita bercahaya. Di saat hati bercahaya, akan menimbulkan ketenangan, akan menimbulkan kebahagiaan. Tidak ada kesedihan. Kesedihan yang biasa-biasa saja, normal, ya. Tapi tidaklah menyebabkan sampai kita berpikir, kenapa nasib saya begini? Ya. Kenapa hidup saya begini? Kenapa saya selalu tidak sukses? Kenapa orang lain sukses? Tidak sampai demikian. Apapun yang ditimpakan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan menerima dengan lapang dada. Ya, diberikan kebaikan, diberikan harta, diberikan kenikmatan, kita bersyukur, alhamdulillah. Tidak diberikan, lalu diberikan kesusahan, ya, tidak diberikan kesenangan, banyak masalah dalam kehidupan, banyak problem, kita bersabar. Tidak perlu kegundahan, kesedihan yang luar biasa, apalagi sampai tahap depresi, apalagi sampai tahap stres, apalagi sampai tahap tidak enak makan, sampai rasa kopi espresso, sangat espresso pun sudah tidak manis lagi, ya, padahal sudah campur susu. Ya, jangan sampailah seperti itu. Biasa-biasa saja, ya, biasa-biasa saja. Semuanya sudah ada dalam takdir Allah. Tugas kita berusaha. Tugas kita berusaha. Kalau dapat, alhamdulillah. Tidak dapat, enggak apa-apa. Coba lagi. Ya, coba lagi. Ya. Rasulullah dan para sahabatnya itu tidak ada sampai pada kondisi stres, kegoncangan yang luar biasa dalam kehidupannya. Padahal mereka dari segi materi juga tidak juga lebih. Ya. Kenapa tidak lebih? Karena mereka sudah membagikan. Ya. Tapi mereka senang dengan itu. Ya. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib diceritakan, ya, pada suatu ketika di saat hari raya, ya, dia memakan roti bahasa kita, atau makan di pagi hari raya itu dengan makanan yang katakanlah tidak lagi layak, sudah basi, tidak enak, bukan yang spesial. Seharusnya kita hari raya itu kan makanannya spesial. Kalau biasa cuma makan nasi dengan ikan biasa, sekarang sudah ada lontong, sudah ada rendang daging, soto, macam-macam ada. Artinya istimewa ini. Tapi apa ya, kalau kita lihat contoh daripada sahabat, mereka makan justru makanan yang kurang baik. Nah, apakah mereka tidak mampu? Tidak. Apakah mereka tidak punya? Tidak. Tetapi sebelumnya Ali telah memberikan, ya, makanannya, mengantarkan makanannya kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Itu, ya, mereka lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Ya. Sebaiknya ini kita contohlah, kita contoh. Setidaknya berbagilah. Kalaupun tidak mau seperti sahabat
ikutlah seberapa mampu. Sebaiknya jangan menumpuk-numpuk harta. Harta kita juga harus kita berikan kepada orang lain. Nah, bila keinginan kita, tujuan kita akhirat, kita tidak takut. Kita tidak takut kehilangan. Kita tidak takut kehilangan kekayaan. Karena kita yakini harta yang telah kita sumbangkan kepada orang lain, itulah investasi yang sebenarnya. Itu adalah investasi akhirat. Kita sebenarnya bukan hilang. Sumbangan, infak, wakaf, itu bukan hilang. Itulah yang tertinggal untuk kita. Itu investasi akhirat. Kita akan memetik hasilnya di akhirat. Bahkan di dunia juga hadis-hadis menerangkan tidak akan kekurangan bagi orang yang suka bersedekah. Jangan takut miskin dengan bersedekah, berbagi. Itulah bila kita sudah akhirat tujuan kita sudah memahami betul bahwa tujuan hidup ini bukan di dunia, dunia ini hanyalah perantara, maka kita akan merasa enjoy saja dalam kehidupan. Tidak ada kesedihan yang luar biasa. Allahumma la taj'al dunya akbar hamina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan engkau jadikan dunia sebagai keinginan terbesar kami. Wala mablagha ilmina, dan puncak ilmu kami. Kita berdoa kepada Allah. Jangan sampai kita terlalu suka kepada dunia. Kita butuh dunia, tapi sekedar saja untuk sampai kepada akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Semoga kita terus dalam kondisi sehat sehingga mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.